Alhamdulillah baik Pak Idan. Ini terima kasih Pak Idan mau memberikan waktunya karena saya ada perlu sama Pak Idan ini. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan observasi sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam kelas untuk melakukan supervisi dalam kelas. Adapun tujuan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid. Karena kita harus berpihak pada murid ya Pak. Iya benar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Boleh. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah yang pertama ya. Jadi siswa itu melatih kemandiriannya. Jadi dia mandiri, bersifat kritis. Jadi dia berpikir kritis, terus ada kolaborasinya, gitu. Oke. Pertanyaan kedua nih Pak. Boleh. Bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak ingin lakukan di dalam kelas? Nah, ya jelas kalau area pengembangan itu saya bagian pengetahuan sama bagian keterampilannya, karena dalam nanti pembelajarannya kita ada pengetahuan yang diberikan sama nanti keterampilan yang bisa langsung mereka praktekkan. Oh ya, karena belajar prakarya ya Pak. Betul. Menggunakan keterampilan. Oke. Coba Bapak ceritakan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi, dari model, dari metode pembelajaran itu apa? Gini. Jadi kalau untuk modelnya sendiri saya menggunakan problem based. Jadi nanti akan ada beberapa masalah yang harus dianalisis dan dipecahkan oleh siswa tersebut. Terus ini saya bagian aspek rekayasa di mapel prakarya. Kebetulan kelas 9 itu materinya adalah tentang listrik rumah tangga, tindakan listrik sederhana di rumah tangga. Nanti mereka untuk pertemuan yang sekarang ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu akan membahas tentang perbedaan antara listrik seri dan listrik paralel. Nanti di situ mereka akan diajarkan pengetahuannya, terus prakteknya dia akan langsung melihat kita menggunakan IT, jadi ada lab virtual di situ, jadi ada lab virtualnya, mereka langsung praktekkan di situ di lab virtual tersebut, sehingga diharapkan ya ketika ada masalah dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Keren. Lalu nih, kalau tadi Bapak sudah membeberkan apa saja nanti strategi dalam kelas, sekarang apa saja pembelajaran yang akan Bapak gunakan medianya? Kalau untuk media jelas, yang pertama saya akan butuh infocus ya, untuk lebih menerangkan karena ini konsepnya pembelajaran virtual, jadi labnya lab virtual. Walaupun ini lab virtual walaupun tidak nyata, tapi benar-benar seperti keadaan aslinya, sehingga mereka merasa wah ini seperti ini sebenarnya teknik penyambungan listrik harus terarah, listrik alternate current, jadi seperti itu. Nah, jadi diharapkan nanti ya siswa itu termotivasi gitu ya. Jadi selain fokus, saya juga menggunakan handphone sebagai medianya karena biar mereka mempraktekkan sendiri-sendiri. Jadi bukan prakteknya satu untuk semua, bukan, tapi praktek masing-masing walaupun dalam bentuk kelompok. Sehingga nanti kelompok itu dia membagikan informasi. Nah, siswa mandiri untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kontekstual ya Pak ya? Iya betul. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Di jam berapa? Untuk kelasnya karena kebetulan hari Senin yang saya ampuh, berarti hari Senin itu kelas 9A. Kebetulan jamnya jam kedua. Sekitar jam 9 berarti. 9:30-10-an. Oke. Jadi nanti hari Senin depan kelas 9A jam kedua saya akan datang ke kelas Bapak. Baik. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nanti setelah Bapak melakukan proses pembelajaran kelas yang akan kita supervisi, kita akan melakukan percakapan observasi. Nah, sebelum kita akhiri nih ya Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan observasi ini?
Yang saya dapatkan itu jadi penguatan ya. Awalnya rencana yang saya buat ini itu masih dalam bentuk yang tidak tersusun ya. Setelah saya melakukan persiapan, saya tahu mengetahui langkah-langkah apa penguatan saya harus saya siapkan itu apa saja, sehingga saya dapat gambaran nanti di kelas berarti saya harus lakukan seperti apa untuk untuk materi atau ilmu pengetahuan itu kita sampai ke anak seperti itu. Oke, kalau gitu nanti kita akan langsung masuk ke kelas saja di minggu depan ya Pak ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik semua? Atau baik-baik saja? Atau ada yang kurang baik? Nah, untuk hari ini kita pertemuan yang kedua tentang listrik rumah tangga. Sebelum Bapak masuk ke sini, hari ini ada yang tidak hadir.
Sekarang kita refleksi dulu nih. Kita refleksi dulu. Kalau ditanya sama kalian, perbedaan yang paling mencolok dari seri paralel sama seri apa sih? Apa bedanya? Kalau seri gimana? Mati satu, mati semua. Oke. Kalau paralel? Salah satu masih hidup. Oke. Sekarang yang belum ketanya di sini nih, kenapa batu baterai bisa nyimpan listrik? Tadi? Karena dalam batu baterai terdapat beda potensial, sehingga terjadi aliran listrik, ya kan? Nah, untuk hari ini berarti cukup. Kita nanti akan lanjutkan minggu depan, materinya tetap sama, yaitu tentang listrik seri dan paralel, tapi dengan jumlah yang berbeda, mekanisme yang berbeda. Kayak gini sekarang. Untuk minggu depan bawa lagi nanti handphone kalian. Ya, kalau minggu depan nanti kita tadi kan baru berapa lampu kalian? 1, 2, 3, 4. Nanti minggu depan kita akan pakai 2, 3, 4, 5, tapi dalam rangkaian paralel. Ya, kalau ini baru listrik seri kan? Berarti nanti kita rangkaian Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa? Tahu cara rangkaian listrik? Oke. 1. Bapak minta 1 lagi dong. Apa lagi yang didapatin hari ini? Tahu listrik, AC dan 1. Ya. Tugasnya tadi nanti dikumpulkan, di screenshot, dikirimkan di Google Classroom. Ya. Nanti Bapak bagikan ya. Nanti Bapak bagikan. Ya, tinggal screenshot aja. Yang sudah berhasil nanti taruh di Google Classroom. Mana handphone Bapak? Jadi, Wow, panas tuh ini. ini ditaruh di sana nanti jadi hitam jadi 7. Nah, dia kirim. Bisa cara ngirimnya? Nanti kalau nggak bisa Bapak cari di tugas kelas, nanti akan Bapak buatkan tugas kelas, tinggal dikirim. Nanti ada tugas kelas yang Bapak buat. Nanti ya, Bapak buatkan tugas kelasnya. Hanya bagian lab virtual di tugas kalian, tugas kelas. Ada klik. Nah, itu tinggal lampirkan ke situ nanti. Ya. Ya, tinggal lampirkan. Gimana tuh? Iya. Upload tadi mana, screenshotnya di mana? Kalau sudah, upload, kirim. Ya, tinggal salahkan. Sudah masuk. Tinggal klik serahkan, masuk. Udah gitu aja. Ini belum. Tinggal masuk Anda ya. Oke, tugasnya sudah mulai kumpul. Bapak tunggu semuanya. Biar terhubung semua. Kumpulkan. Minggu depan caranya diingat, nanti kita akan belajarin lagi ya. Oke, berarti Bapak kirim untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasien sudah kita laksanakan observasinya kemarin ya Pak Bob ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Bob yang sudah dilakukan observasi kemarin. Pertama, ketika observasi kemarin, perasaan Pak Bob gimana tuh kemarin pas melaksanakan supervisi observasi kemarin? Pas melaksanakannya ya, jadi kalau perasaan saya sih awalnya itu agak-agak tegang gitu ya, karena kan namanya dilihat langsung gitu kan ya, saya takut khawatir itu salah. Tapi setelah berjalan dimulai ketika menyampaikan tujuan itu saya udah merasakan bahwa nggak ada masalah, oke aja gitu. Perasaan saya sih seru aja gitu. Awalnya agak tegang, lama-lama jadi seru ya. Terus bisa ceritain kembali Pak Bob area pengembangan yang Bapak lakukan tadi di kelas, yang kemarin Bapak lakukan di kelas, terus tahapan-tahapannya apa aja tuh? Bisa ceritain kembali. Area pengembangan yang saya kembangkan itu kan kemarin itu kan saya itu ingin membuat siswa itu berani ya, tampil ya. Terus mampu mengungkapkan pendapatnya, terus saling berkolaborasi dengan teman-temannya gitu kan. Ketika dalam pembelajaran itu saya step by step hanya sebagai pemandu saja untuk mereka biar bekerja dengan tanggung jawabnya, sehingga suasana belajar itu lebih menyenangkan bagi mereka. Jadi makanya jadi saya pandu aja sebagai pemandunya mereka. Jadi apa tuh area pengembangannya di pengetahuan atau keterampilan saja, atau pengetahuan keterampilan atau dari sosial? Kalau menurut saya sih tiga-tiganya masuk, soalnya pengetahuannya ada, terus sosialnya ada, gitu kan. Sedangkan kolaborasi dengan anaknya ada juga, keterampilannya ada pas saat prakteknya. Gitu. Ya. Lalu mengenai area pengembangan tadi ya, ada sosial, ada pengetahuan, ada keterampilan. Apakah sudah berhasil yang dilakukan di kelas kemarin apa enggak? Kalau berhasil skalanya berapa persen? Skala ya. Kalau menurut saya ketika hasil mereka dikirimkan melalui Google Classroom, ketika saya lihat kerjaan mereka itu semuanya benar. Berarti karena di situ kan prakteknya kan rangkaian berbentuk seri, prakteknya juga di situ juga. Jadi pengetahuan sama prakteknya itu sudah langsung terlihat. Berarti berhasil karena semuanya benar. Untuk kolaborasinya saya rasa berhasil karena mereka saling bekerja sama tuh ketika terjadi kok saya nggak bisa nyala gitu kan. Nah itu problem yang didapat sehingga temannya memberi masukan, ini salah gitu. Nah ketika itu, nah berarti saya rasa itu sudah berhasil juga. Oke, kalau dari kelas kemarin nih Pak, ada kekurangan atau ada kendala-kendala pada proses pembelajaran kemarin? Nah seperti yang Bapak tahu kemarin ya, ketika saya melaksanakan pembelajaran ternyata mati lampu ya. Apa yang saya rencanakan ternyata tidak bisa gitu. Nah itu kekurangan saya itu adalah saya tidak membuat salinan dalam bentuk versi cetak. Itu sehingga ketika saya mati dan media itu mati, saya bingung abis ini lah step saya apa gitu kan. Saya berpikir dulu, oh berarti langsung. Kalau misalnya sudah ada salinan, mungkin saya langsung tahu gitu ya. Langsung, oh ya berarti sudah langsung. Berarti saya tuh kalau kemarin saya nggak membuat salinannya. Berarti kendala itu terjadi karena PLN ya. Nah itu. Lalu kalau kendala itu terjadi, Bapak mengatasinya bagaimana tuh ketika di kelas itu? Nah kemarin itu yang saya ingat langkah-langkahnya, saya paham masalah langkah-langkahnya, itu bisa saya langsung laksanakan. Yang agak susah adalah tahapannya. Jadi ketika tahapan ini beralih dari kerja kelompok menjadi kerja perorangan, jadi kelompok perorangan, peralihan itu
keras dulu agar konsentrasi anak. Kan saya kan menjaga konsentrasi anak. Ingat pas saat lagi tayangan toto plot matikan tuh wah langsung kan itu pikiran mereka kan buyar gitu. Nah itu untuk menjaga konsentrasi anak itu digunakan teknik cepat, jadi sehingga saya untuk bisa fokus lagi ya kan, fokus lagi, terus kita bisa melangkah lagi ke next perlengkapan selanjutnya begitu. Oke, kita membicarakan masa depan. Ketika di kelas terjadi dengan hal yang sama ke depannya, apa yang perlu Pak Bob siapkan? Nah, apa yang akan Pak Bob lakukan? Kalau ke depan gini, apabila terjadi kendala yang sama nih, kendala yang sama, apapun jenis kendalanya itu, berarti saya harus lebih siap lagi dengan kelengkapannya. Jadi selain versi digital, saya juga menggunakan versi cetaknya, gitu. Atau mungkin saya taruh di drive agar saya bisa lihat langsung lewat drive lewat handphone saya, seperti itu. Paling saya kasih seperti itu. Ya. Lalu kapan nih rencana yang tadi Pak Bob bilang mau dilaksanakan? Nah, harus secepatnya pasti. Saya digitalkan rencana pembelajaran saya simpan yang tadinya awalnya di laptop, saya akan taruh di drive biar agar mudah diakses. Terus LK buat anak itu sudah nanti akan saya siapkan per folder agar nanti ketika terjadi kendala, LK itu saya kirimkan lewat Classroom tadi. Nah, jadi kita komunikasi bisa lewat Classroom tersebut langsung. Jadi anak menggunakan Classroom ya? Iya. Oh ya, seperti yang kemarin ya? Kemarin kita menggunakan Classroom. Oke. Mungkin Ibu ada tambahan? Sudah selesai. Terima kasih Pak Bob. Setelah pasca observasi ini, bagaimana perasaan Bapak setelah melangkai perangkaian dari perjalanan observasi ini ya, dari observasi di kelas sampai pasca observasi ini? Saya kayak merasa saya jadi guru seutuhnya loh. Jadi rencana, terus laksanaan, terus evaluasi gitu kan, yang biasanya kan nggak pernah ya, nggak ada yang menilai saya, nggak ada, atau paling hanya supervisi biasanya. Ini mah kan benar-benar nyata gitu kan, kita ada timbal baliknya. Jadi kayak saya tuh ngerasa apa yang saya lakukan itu benar gitu, saya nggak salah jalan. Terus ini dibuktikan dengan ketika kita melakukan seperti ini ya, penilaian dan masukan dari Bapak atau pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bapak itu kayak sesuai gitu dengan apa yang harusnya saya lakukan sebagai seorang guru, seperti itu. Jadi kan awalnya kan kalau mengajar itu, ini saya salah nggak ya, saya gitu kan ya. Ini saya ini benar nggak ya mengajar seperti ini gitu, apakah sesuai dengan diferensiasi tidak gitu kan, mengikuti perkembangan kurikulum tidak gitu kan. Jadi dengan adanya seperti ini saya sadar gitu, oh jadi ternyata step-step yang saya lakukan ini sesuai dengan perkembangan kurikulum. Oke, mungkin nanti kita ada timbal baliknya ya, Pak Bob yang supervisi saya ya. Oke, terima kasih Pak Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.